Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari kita boleh kembali berkumpul di dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara dikasih, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara dikasih dan terima kasih kesempatan yang diberikan. Mari kita melanjutkan pembahasan kita di dalam Matius yang kelima ayat yang ke-33 sampai ke-37. Kita akan membahas bagian selanjutnya di dalam Matius 5 ayat 33 dan 37 yang masih di dalam rangkaian khotbah di Bukit. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara kasih ayat yang Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan pegang sumpah di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan dan menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada itu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu kita juga telah membahas dan bahkan telah mendiskusikan bagian di dalam Matius yang kelima ayat yang sebelum-sebelumnya, di mana jangan membunuh, jangan berzina, jangan bercerai, dan kita telah membicarakan mengapa manusia memiliki relasi yang sangat dekat, bisa memiliki relasi sangat dekat, tapi manusia bisa juga memiliki relasi yang sangat jauh, bahkan selalu menghilangkan eksistensi antara sesama. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, perceraian sebelumnya dibicarakan dan kali ini adalah mengenai sumpah palsu. Perceraian dan sumpah palsu, perceraian dan sumpah maksud saya adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, tapi akhirnya Allah terpaksa mengaturnya karena manusia melakukan hal tersebut. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam bagian-bagian ini dari mulai yang ayat 17 sampai selanjutnya, Yesus memberikan interpretasi yang tepat mengenai apa yang seharusnya dimengerti. Bapak Ibu Saudara kasih, jika kita mau mengetahui apa yang benar, kita harus mengecek daripada yang mengatakannya. Di bagian-bagian sebelumnya ada para nabi yang menyampaikan daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, nabi sebagai penyambung lidahnya. Kemudian juga ada para nabi, para ahli-ahli yang menginterpretasikan bagian-bagian di dalam kitab suci. Mereka semua memberikan banyak pengertian, tapi pengertian mereka juga banyak yang kurang tepat, banyak yang meleset, dan akhirnya umat seringkali menyalahkan. Dan sampai waktu Yesus datang, maksud Yesus adalah memberitahukan bahwa ini adalah arti yang tepat, ini adalah arti yang harusnya kita ketahui. Sebelum-sebelumnya kau salah mengartikan, tapi inilah arti yang sebenarnya. Jika kita mau tahu yang sebenarnya, kita harus mengecek sumbernya. Ketika saya misalnya mengatakan A, maka saudara harus kembali bertanya pada saya apa yang sebenarnya saya katakan. Jika banyak orang yang sudah mati, tentu itu tidak bisa ditanya. Ada banyak orang yang menafsirkan apa yang sudah dikatakan oleh para pendahulu. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah prinsip daripada reformasi, mengembalikan sesuatu yang salah kepada sesuatu yang benar. Reformasi adalah apa? Kembali kepada kitab suci. Ini juga yang menggerakkan Luther ketika dia mereformasikan, ketika dia melakukan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg. Dia digerakkan oleh sola
itulah, yaitu kembali kepada kitab suci, di mana ketika dia mengecek kembali kepada kitab suci, ternyata apa yang sudah diajarkan oleh para paus, apa yang sudah diajarkan oleh para pemimpin gereja, ternyata salah. Apa yang sudah diajarkan di khotbahkan di gereja-gereja, ternyata salah. Tidak Luther mengecek dan dia melihat daripada Alkitab. Dia melihat membaca Alkitab, membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang, oleh para pemimpin agama. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang terus ketika kita melihat, mendengarkan khotbah, atau kita seringkali melihat hal-hal yang disampaikan oleh orang-orang atau sesuatu yang dilakukan orang. Kita harus kembali kepada kitab suci, mengecek kebenarannya, apa yang sebenarnya Alkitab ingin katakan, apa yang sebenarnya Alkitab katakan di dalam satu nilai perbuatan daripada seseorang. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, di mana sebelum-sebelumnya dikatakan jangan berzina. Zina dilakukan melalui mata, ditiru ke hati, seperti ada daripada Daud. Dia ketika melihat ada perempuan yang mandi, dia melihat hal tersebut, kemudian akhirnya dia menginginkannya, dan sampai akhirnya dia membunuh suami daripada perempuan tersebut. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, berhati-hatilah di mana dosa seringkali bergulir seperti bola salju yang sangat besar ketika dibiarkan begitu saja. Bapak Ibu Saudara kasih, Alkitab mengatakan jangan sekali-kali engkau bercerai kecuali karena zina. Di mana ketika berbuat zina, orang tersebut disamakan dengan orang yang mati. Orang tersebut dianggap hilang, orang tersebut dianggap sudah tidak ada, maka dia baru boleh menikah kembali. Tetapi orang yang bercerai bukan karena zina, dan orang yang menikah dengan orang yang diceraikan tersebut, maka dia berbuat zina. Seperti kerusakan itu terus-menerus masuk melalui akar-akarnya. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika Yesus membicarakan hal ini, ada pergulatan yang sangat besar di tengah-tengah bangsa Israel waktu itu. Ada dua mazhab penting, dua aliran penting waktu Yesus membicarakan hal ini. Maka ketika di dalam Matius 19, ketika Yesus diuji tentang hal perceraian, ada mazhab ini yang ingin dimaksudkan. Adalah golongan daripada Rabi Hillel dan golongan daripada Rabi Shammai, di mana waktu itu sampai 30 Masehi itu Rabi Shammai sedang memerintah sebagai imam besar. Lalu sebelumnya ada Rabi Hillel. Setelah Rabi Shammai nanti saudara mengetahui ada guru daripada Paulus yaitu Gamaliel, itu adalah cucu daripada Rabi Hillel. Di mana sebelumnya Rabi Hillel memerintah, kemudian ketika Rabi Hillel mati dilanjutkan oleh Rabi Shammai dan kemudian oleh Gamaliel. Bapak Ibu Saudara dikasih, Rabi Hillel memiliki salah satu yang diinterpretasikan, dibicarakan oleh orang-orang waktu sejaman Yesus waktu itu, ketika Rabi Hillel menginterpretasikan Ulangan 24, di mana hal tidak senonoh yang disampaikan oleh kitab suci. Mereka mudah bercerai kecuali ada hal-hal yang tidak senonoh interpretasikan bahwa hal tidak senonoh itu hal apapun. Sehingga ketika misalnya istri memasak roti goreng dan rotinya itu menjadi gosong, itu boleh silakan dicari. Ketika ada orang yang tidak setuju, misalnya istrinya ternyata setelah dilihat-lihat, aduh hidungnya kurang mancung, ini boleh diceraikan. Menurut Rabi Hillel. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hal-hal yang tidak penting, hal yang kurang ada esensinya, ini menurut Rabi Hillel boleh, karena dia menginterpretasikan Ulangan 24 tentang hal yang tidak senonoh itu apa saja. Namun Rabi Shammai yang melanjutkannya, dia lebih menginterpretasikan dengan fundamental bahwa hal tidak senonoh itu hanya karena tidak setia di dalam apa?
di dalam satu hukuman pernikahan dengan cara berzina. Bapak Ibu Saudara dikasih waktu ketika di dalam Matius 19 Yesus ditanya, Yesus tahu ada di golongan mana? Di golongan Rabi atau Rabi siapa yang dimana memperbolehkan orang bercerai dengan alasan apapun dan orang yang bercerai hanya karena alasan dia berzina. Tetapi Yesus tidak membicarakan mengenai interpretasi tentang Ulangan 24, tetapi dia kembali kepada kejadian yang kedua, di mana kejadian 1 dan kejadian 2 adalah hal mendasar bagi orang Israel untuk mereka melihat prinsip dasar dan satu kata kunci di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka ternyata hanya memperdebatkan Ulangan yang ke-24. Mereka tidak kembali kepada kejadian, dan waktu itu Yesus kembali kepada kejadian bahwa engkau salah menginterpretasikan Ulangan yang ke-24. Ulangan 24 diberikan karena engkau menginginkan perceraian dan akhirnya Allah harus mengatur. Tetapi apakah itu pernikahan? Seharusnya mau melihat di dalam kejadian yang kedua, di mana satu laki-laki dan satu perempuan disatukan dan tidak boleh dipisahkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, maksud daripada pernikahan adalah di mana sebenarnya ada setia kepada perjanjian. Pernikahan dan perceraian dan sumpah yang palsu sangat amat berkaitan. Di mana ketika orang-orang yang menikah tidak setia kepada perjanjiannya, ini akan melahirkan hal-hal yang buruk. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, pernikahan adalah lambang daripada perjanjian Allah dan umatnya, Allah dan gereja. Bapak Ibu, pernikahan juga adalah melahirkan God image di dalam keluarga, di dalam institusi tersebut, sehingga gambar dan rupa Allah itu boleh terpancar melalui keluarga tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Yesus menginterpretasikan bahwa dia ketika membicarakan pernikahan harus kembali kepada kejadian yang kedua, bukan terus-menerus memperdebatkan Ulangan yang ke-24. Itu di dalam Matius yang ke-9. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Yeremia yang ketiga ayat yang ke-8, di mana Allah menceraikan Israel karena Israel berbuat zina. Bapak Ibu Saudara kasih, Allah adalah satu-satunya mempelai yang sangat amat merepotkan menghadapi mempelai perempuannya. Bapak Ibu, ketika ada seseorang di dalam pernikahan, mereka memutuskan bercerai, mereka akan mengatakan karena pasanganku ini sangat cerewet, bawel, dan lain sebagainya, banyak mau, dia nggak bisa masak ataupun apa. Tetapi sesungguhnya Allah yang sangat merepotkan menghadapi kita, menghadapi umatnya yang banyak sekali problematika, yang hanya mau menemui Allah ketika membutuhkan, yang hanya mau datang ke gereja ketika dia lagi di dalam kesusahan. Tetapi ketika di dalam kesenangan, melupakan Allah, ditinggalkan Allah dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara kasih, tetapi di dalam Yeremia itu juga di Yeremia 3 ayat yang 12, Allah kembali memaafkan. Allah menginginkan Israel Yehuda kembali. Kau harus bertobat, maka aku akan menerimamu kembali. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, Allah memberitahukan bahwa di dalam perceraian walaupun Israel telah berbuat zina, tapi aku mau menerimanya kembali. Allah tidak menghendaki akan adanya perceraian, dan ketika Allah menceraikan Israel karena Israel berbuat zina dengan cara mereka menyembah berhala, tetapi Allah memaafkan. Bapak Ibu Saudara kasih, saya bukan mau menjudge orang-orang yang bercerai dengan alasan apapun itu sudah terjadi, tetapi mengapa kita tidak melihat Allah, Allah yang memaafkan, Allah yang apapun kesalahan daripada umatnya yang mau memaafkan. Namun Bapak Ibu Saudara kasih, ini bukan berarti memaafkan Allah bukan berarti Allah tidak menghukum.
Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-33 di dalam Matius 5, kamu telah mengaku apa yang dikatakan nenek moyang. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Apakah itu sumpah? Sumpah adalah sesuatu di hari depan yang kita katakan di hadapan Tuhan, dan kita harus melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih, mengenai hal ini sebenarnya sedang dibicarakan adalah daripada 10 hukum, yaitu hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Seringkali kita melakukan penyebutan nama Tuhan dengan sembarangan. Bapak Ibu Saudara kasih, kita sering lihat ada orang kaget, ada mereka kemudian mengatakan karena Yesus. Ada orang kaget mengatakan ya Tuhan, ya Allah tolong, atau apapun. Mereka seringkali menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hari-hari ini penyebutan nama Tuhan seringkali kita abaikan. Apakah karena kita merasa ya penyebutan nama Tuhan menjadi hal yang biasa, tetapi waktu itu penyebutan nama Tuhan adalah hal yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika menyebut nama Tuhan maka harus bertanggung jawab. Ketika bernazar demi nama Tuhan maka harus bertanggung jawab. Tapi Yesus berkata di dalam ayat 34, tapi jangan sekali-sekali bersumpah baik di langit, karena langit adalah Allah. Maka Yesus mengatakan hal ini karena orang-orang waktu itu takut menyebut nama Tuhan, sehingga mereka bersumpah di hadapan yang lebih tinggi dari mereka, yaitu mereka bersumpah di langit, mereka bersumpah di bumi, karena mereka takut mengatakan demi Tuhan saya bersumpah. Mereka takut. Mereka bersumpah demi langit saya bersumpah, demi bumi saya bersumpah. Saya mengatakan ini, dan saya akan menjalankan ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kata Tuhan Yahweh adalah yang tidak dapat dikatakan oleh orang Israel. Mereka sangat amat takut mengatakan kalimat tersebut. Hari-hari ini kita seringkali tidak ada rasa takut. Bapak Ibu Saudara kasih, jika kita menyebut nama Tuhan, kita tidak boleh sembarang, dan kita tidak boleh menyebut nama itu untuk hal-hal yang remeh. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kita mengatakan Tuhan, waktu saya menyebut Tuhan, saya sedang pikirkan Tuhan yang adalah benar-benar Tuhan. Saya mengetahui ketika saya menyebut Tuhan, saya mengetahui artinya, bukan orang-orang yang mengatakan Tuhan, lalu kemudian mereka hanya semacam latah ataupun mereka hanya ikut-ikut. Bapak Ibu Saudara, di mana ketika menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, Tuhan sangat murka dan harus menerima segala resiko. Ketika kita menyebut nama Tuhan, janji di hadapan Tuhan harus ditepati. Bapak Ibu Saudara kekasih, tidak semua sumpah adalah sumpah yang benar. Di dalam Ulangan ayat yang 13, di dalam Yesaya 45, 23 dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di sini ketika sumpah dikatakan jangan bersumpah palsu, ini adalah berarti sumpah yang juga berarti sumpah yang sembrono, sumpah yang tidak perlu dikatakan, sumpah yang tidak perlu dilakukan sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, Matthew mengatakan dengan membuat sumpah kita sedang menantang dilakukannya suatu pembuktian yang lebih tinggi, berseru pada sesuatu mahkamah yang lebih tinggi, dan mengharapkan pembalasan dari seorang hakim yang adil jika kita bersumpah. Bapak Ibu Saudara kekasih, jika kita bersumpah kita ingin meyakinkan seseorang tersebut, atau kita ingin melakukan hal tersebut, seringkali banyak juga ada pengajar. Ini juga semacam adanya sumpah ketika ada orang berkata saya berkata ketika Tuhan tolong saya maka saya akan kembali kepada Dia. Tetapi banyak juga orang yang tidak melakukan. Mereka lupa akan nazarnya, lalu kemudian mereka harus dikejar-kejar oleh hati nurani. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus mengatakan memberitahukan interpretasi yang benar tentang sumpah
kepada kita, tetapi aku berkata kepadamu. Ini berarti ada sesuatu yang salah, tetapi sekarang saya mau mengatakan kepadamu, ini adalah sesuatu yang benar. Jangan bersumpah demi apapun, kau jangan bersumpah demi langit, karena langit adalah tata Allah. Kau jangan bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota yang besar. Jangan juga kau bersumpah demi kepalamu, karena kau tidak berkuasa memulihkan atau memerintahkan kelakumu. Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah Yesus mengatakan hal itu? Jangan bersumpah demi apapun. Apakah bersumpah demi Allah boleh? Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersumpah, sebenarnya ketika kita bersumpah demi langit, kita harus mengetahui bahwa langit itu ciptaan. Langit itu ada yang mengatur, dan yang mengatur adalah Allah. Kita melupakan keberadaan langit itu karena keberadaan Allah, sehingga ketika Yesus mengatakan kamu bersumpah di langit, atau Yesus kamu bersumpah di bumi, ini kamu sebenarnya sedang bersumpah demi Allah, karena Allah yang mengatur semuanya, Allah yang mengatur langit, Allah yang mengatur bumi, Allah yang mengatur Yerusalem, Allah yang memiliki kuasa atas kepala, Allah yang memiliki kuasa atas diri, sehingga hati-hati apapun yang dikatakan, sumpah apapun, demi apapun, hati-hatilah mengucapkannya, karena ketika bersumpah kau harus melakukannya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, demi bersumpah demi ciptaan ini berkaitan dengan yang mencipta, tetapi sebenarnya Allah tidak menghendaki sumpah. Allah tidak menghendaki kita berbuat sumpah, tapi Allah juga bersumpah. Maksudnya adalah sumpah-sumpah yang remeh-remeh. Allah tidak menghendaki, tapi sebenarnya Allah menghendaki kejujuran. Ini juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala minggu lalu, dan apa yang sudah didiskusikan dalam persekutuan di hari Jumat, di mana kejujuran itu sangat penting. Sehingga ketika kejujuran ada, sumpah tidak perlu ada. Bapak Ibu Saudara kasih, mengapa ada sumpah? Karena kita tidak jujur. Mengapa ada sumpah? Karena kita saling curiga antara satu dan yang lainnya. Saya bersumpah karena saya seringkali tidak jujur, sehingga saya harus bersumpah untuk meyakinkan dia. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ada kecurigaan di antara sesama manusia ketika mereka jatuh ke dalam dosa, di mana satu manusia tidak mempercayai satu manusia yang lainnya, sehingga seringkali bahkan kita ditanyakan oleh teman-teman kita atau apapun, ketika kita dianggap tidak jujur, kita dianggap berbohong, sehingga kita akhirnya harus mengucapkan sumpah. Tetapi sebenarnya bolehkah kita bersumpah demi Allah? Kita tidak memegangi nama yang ke-16, terutama di dalam kisah ini, di dalam Matius 5 ayat 33 sampai 37. Allah tidak melarang kita bersumpah demi Allah. Silakan bersumpah demi Allah, tetapi sumpah itu harus benar. Ketika sumpah itu tidak benar, maka kita harus berurusan langsung dengan Allah. Kita harus berurusan langsung dengan yang kita sumpahkan. Bapak Ibu Saudara dikasih, sumpah itu benar untuk membantah sesuatu. Jika memang itu benar-benar sesuatu yang harus dibantah, yang memang bukan kita lakukan, maka kita dapat bersumpah demi Allah yang hidup. Saya bersumpah bahwa hal tersebut tidak saya lakukan. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan. Tetapi untuk hal-hal yang remeh, misalnya ketika kita ditanya di dalam satu hubungan, benarkah kamu tidak pergi ke kota A misalnya? Oh benar, saya tidak sana. Lalu kemudian ada yang mengatakan demi apa? Lalu dia mengatakan tadi demi Tuhan. Saya rasa ini hal yang tak kurang mendapatkan adanya esensi. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, tetapi sumpah juga memerlukan pembuktian, karena dosa di dalam kerusakannya manusia ini saling satu dengan yang lainnya saling melawan. Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi
Apakah hoax mengatakan demikian? Karena antara satu manusia dan yang lain saling ingin memperebutkan kekuasaan, ingin memperebutkan eksistensi. Akhirnya mereka seperti serigala melawan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, manusia memiliki kerusakan. Manusia antara satu dengan yang lainnya ini relasi sangat parah, sangat bobrok di dalam relasi, sehingga dalam hal ini Yesus kembali membicarakan mengenai relasi, interpersonal relationship antara satu orang dengan yang lainnya harus benar. Di dalam ayat yang ke-37, jika ya, dapat kamu katakan ya, jika tidak, dapat kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada sehat? Bapak Ibu Saudara kasih, ayat ini bertujuan jika ya kamu katakan ya, jika tidak kamu katakan tidak. Ini berarti apa? Ini berarti kejujuran. Kita harus ada kejujuran di antara sesama. Tidak ada saling curiga di antara sesama. Kita ada relasi yang baik, maka tidak ada perceraian, tidak ada perzinahan, tidak ada pembunuhan, tidak ada kekerasan, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, di dalam relasi hubungan kita antar sesama manusia, memerlukan adanya pengertian bahwa saling mempercayai. Tetapi apakah kita bisa mempercayai semua orang? Kepercayaan pertama itu harus dilakukan, tetapi kepercayaan bukan berarti kita tidak hanya pure percaya, tetapi kita juga harus memiliki satu penilaian. Kita juga harus menguji, kita juga harus melihat apakah memang benar daripada apa yang dia katakan. Nah, seringkali banyak orang, khususnya di dalam hal meminjam uang, ini seringkali orang menguji kepercayaan orang. Orang diuji karena uang, orang diuji karena tahta, orang diuji juga karena kualitas atau seksual. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam hal meminjam uang saya memberikan contoh, di mana seringkali orang mengatakan saya pinjam uang ambil, nanti minggu depan saya kembalikan misalnya 100.000, lalu kemudian dia memberikan. Atau ada juga seringkali orang yang meminjam uang ini hal yang tidak perlu dilakukan, mereka bahkan bersumpah. Demi Tuhan nih, saya memberikan, saya kembalikan uang kamu pinjam 100.000, tolong sekali, demi Tuhan saya akan kembalikan. Lalu kemudian dipinjamkan uang. Nah ini mereka diuji. Orang yang pinjamkan uang diuji. Apakah kamu akan benar tepat mengembalikan sesuai dengan janji, sesuai dengan apa yang kamu katakan? Atau justru kamu melanggar janji? Atau justru kamu melanggar adanya hal yang telah dijanjikan? Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau di dalam bahasa itu namanya kontestasi. Ada salah satu yang tidak dapat menjalankan janjinya. Bapak Ibu Saudara, di mana janji harus ditepati antara sesama manusia. Jika kita mengatakan A, kita harus melakukan A. Jika kita mengatakan B, kita harus melakukan B. Tetapi ketika kita mengatakan A dan kita melakukan B, kita akhirnya tidak punya power lagi ketika kita mengatakan kebenaran. Karena setelah itu orang-orang akan jadi luntur kepercayaan. Tetapi ketika orang-orang Kristen melihat orang tersebut sudah tidak bisa dipercaya, bukan berarti kita tidak bisa mempercayai dia kembali. Seorang bisa saja berubah, tetapi ketika kita mempercayai kembali, itu harus adanya satu pengetatan di dalam pemahaman. Sehingga ketika kita memberikan kepercayaan kepada seseorang yang tadinya melukai perjanjian, yang tadinya sudah tidak bisa dipercaya, ini harus dipantau benar-benar apakah dia memang benar-benar sudah bertobat. Jika sudah bertobat, bolehlah kamu mempercayai kembali. Tapi jika dia memang belum bertobat, janganlah mempercayai yang benar. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, jika ya, dapat katakan ya. Jika kita tidak, hendaklah kita katakan dia. Hendaklah kita berbuat jujur. Hendaklah kita mengatakan hal-hal yang benar-benar, sehingga kita relasi dengan sesama kita, sama umat manusia
itu boleh benar-benar terjalin dengan baik, sehingga relasi manusia yang terjalin dengan baik karena adanya relasi yang baik antara kita dengan Tuhan. Dan kita mengatakan, ketika kita mengatakan janji kepada manusia, kita juga harus ingat bahwa kita sedang dipakai, kita sedang berurusan dengan Tuhan Allah. Karena walaupun kita mengatakan demi langit saya bersumpah, demi bumi saya bersumpah, kita sedang berkaitan dengan yang menciptakan langit, kita sedang berkaitan dengan yang menciptakan bumi, kita sedang berkaitan dengan mencipta segala sesuatu. Ketika kita bicara apapun, ketika kita lakukan apapun, ingatlah kita sedang menjalin relasi dengan Allah, bahwa di mana relasi tersebut kita itu dilihat apakah kita memang benar, apakah nilai daripada umat manusia. Alkitab mengatakan, sebelum Alkitab mengatakan, saya mau memberitahu bahwa orang-orang memberikan nilai kepada manusia itu berdasar apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Misalnya manusia tersebut bermoral, manusia tersebut beretika, atau manusia tersebut baik pada saya sehingga saya menilai dia baik. Ketika dia berbuat bohong, saya menilai dia pembohong. Tapi apakah nilai bagi Allah? Apakah nilai bagi Tuhan Allah? Nilai menurut Tuhan Allah itu adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan Allah. Sehingga ketika ada yang mengatakan Tuhan, Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan, janganlah kau berbuat kejahatan karena kau tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Sehingga nilai adalah apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan Allah. Apa yang kita perbuat demi nama, apa yang kita perbuat di mana kita melakukan kehendak Allah. Saya firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan selanjutnya saya selamat pada firman.